Baik, terima kasih Ibu Rini selaku MC. Baik, luar biasa sekali Ibu Ketua kita, luar biasa ya. Semangatnya luar biasa, senyumnya standar konselor, ya kan? Kemudian nuansa auranya juga luar biasa dengan warna pink ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Dik. Baiklah, Bapak serta Ibu serta webinar pada pagi hari ini. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada pemateri kita untuk yang pertama, yaitu Profesor Dr. Latifun, saya akan menyapa dulu rekan-rekan sejawat kita semua ya dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi rekan-rekan konselor, selamat pagi rekan-rekan pemerhati konseling, para mahasiswa yang luar biasa pada kesempatan hari ini mengikuti kegiatan webinar kita, dan harapannya Bapak serta Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati. Kenalkan, saya Eko Prakoso, saya dosen dari UTP Universitas Dinas Pembangunan Surakarta. Pada kesempatan hari ini diberikan amanah oleh Ibu Ketua Dr. Hajar Rofiqoh dalam memandu kegiatan webinar pada kesempatan hari ini. Nah, untuk menyingkat waktu, pada kesempatan hari ini untuk pertama dalam kegiatan webinar, materi pertama akan dibawakan oleh Profesor Dr. Latifun. Sebelum beliau nanti menyampaikan materi, alangkah baiknya saya akan menyampaikan biografi dari beliau. Nama Latifun, lahir Lumajang 1964, pendidikan S1, BK IKIP Malang, lulus tahun 1988. Pasca sarjana Universitas Airlangga, lulus tahun 1999. Pasca sarjana doktoral University Kebangsaan Malaysia, lulus tahun 2010. Pekerjaan dosen Universitas Muhammadiyah Malang dari tahun 1988 hingga sekarang. Pengalaman organisasi untuk Bapak Latifun, pertama adalah beliau menjabat sebagai Ketua APIN Kabupaten Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Ketua APIN Malang Raya tahun 2015 hingga tahun 2020 yang saat ini digantikan oleh Ibu kita, Ibu Hajah Dr. Rofiqoh Rosidi. Kemudian pengurus APIN Jawa Timur 2010 hingga sekarang. Luar biasa sekali Bapak kita ini dari pengalaman organisasi linear, mulai dari awal mengurusi APIN terus ya. Kemudian tidak bosan Bapak. Baik, kemudian karya akademik beliau, yang pertama beliau sudah menghasilkan satu produk karya akademik, yaitu buku dengan judul School Counseling, kemudian dua kesehatan mental, kemudian yang ketiga publikasi artikel tentang psikologi, konseling, dan terapi. Demikianlah Bapak serta Ibu para peserta webinar yang saya hormati. Inilah biografi dari Bapak Latifun. Sekiranya nanti ada yang akan disampaikan atau akan ditanyakan secara detail, silakan boleh nanti melalui chat atau bisa menghubungi beliau secara pribadi. Beliau bisa standby, sangat terbuka sekali, sangat paham beliaunya, dan selalu ada di Universitas Muhammadiyah Malang, dan beliau tidak akan kemana-mana. Baik, waktu dan tempat untuk menyingkat waktu, saya persilakan Bapak Latifun untuk bergabung dalam kegiatan webinar hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk waktu Bapak Latifun ini mulai pukul 10 ya, hingga nanti pukul 10.30. Jadi waktu setengah 11. Oke,
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Erik Prakoso, MPT Kons. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Rofiqoh, MPT CHT, Ketua Apin Kota Malang. Yang terhormat juga sahabat saya, Bapak Dr. Sakban Rosidi, MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama saya tidak ketemu sama Pak Sakban ini. Sudah kuliah dulu lah ini sampai sekarang. Jadi baru ketemunya lewat webinarnya saja. Iya. Ya, alhamdulillah sudah ketemu. Iya. Yang terhormat pimpinan Sekolah Pasca Sarjana Ibu Dutomo, Bapak Adi Sucipto, serta yang lain, pimpinan yang lain, Pak Saban juga ini ketuanya, bosnya ini ya. Kemudian sahabat-sahabat saya, senior saya, kolega, bimbingan konseling atau istilahnya yang terjun dalam keprofesian yang sejenis, yang tergabung dalam seminar nasional yang dilakukan oleh Apin Kota Malang se-Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi tentang bimbingan, counseling dan academic coaching ya. Untuk yang academic coaching ini untuk Pak Saban itu yang pakarnya itu ya. Kalau orang tidak pakar ngomong itu nanti bisa keliru itu. Jadi nanti saya tidak banyak bahkan tidak nyinggung tentang academic coaching juga tidak apa-apa itu Pak. Jadi sudah ada Pak Saban. Ya, videonya ini memang sejak dulu itu kita sudah sering diskusi itu dengan Pak Saban tentang tidak bisa dan banyak hal. Oke, saya akan memulai dari satu pembahasan. Jadi saya mengisi sampai jam 10:30 Bapak. Oh, 10:30. Oke. Wah, panjang ya ternyata. Saya pikir 10 menit saja. Oke, tidak apa-apa. Saya akan memulai dari satu pemahaman sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Rofiqoh tadi, bahwa antar profesi itu memang saling tumpang tindih ya. Nah, urusan-urusannya itu saling berdekatan, bukan hanya dekat, tapi saling tumpang tindih. Bahkan dalam konteks itu kita tidak bisa kadang-kadang membedakan ini pekerjaan ini siapa dan ini siapa, karena memang tumpang tindih itu. Nah, karena itu tenaga bimbingan konseling di sekolah juga harus belajar juga beberapa pekerjaan-pekerjaan profesional maupun tidak terlalu lengkap, tidak terlalu mendalam yang dilakukan oleh profesi-profesi jenis. Gitu. Jadi memang ada kesamaan satu sama lain, karena yang diurus itu juga orang yang sama gitu loh. Jadi konselor sekarang itu bukan mengerjakan satu hal gitu ya, tetapi lengkap gitu loh. Kalau zaman, saya berikan satu ilustrasi dulu ya. Kalau zaman dulu itu ada teori pembagian pekerjaan. Kalau dalam manajemen pendidikan itu ada, atau dalam manajemen tertentu ada teori-teori tentang pembagian pekerjaan. Jadi kepala sekolah pekerjaannya ya ini, tata usaha ini, kemudian wakilnya apa saja itu terbedakan secara jelas. Itu zaman dulu sebetulnya. Dalam konteks sekarang, pekerjaan-pekerjaan itu harus bisa dilakukan oleh seorang saja. Jadi kepala sekolah itu bukan sekedar memerintah, gitu. Bisa juga dia yang menulis surat, kemudian dialah yang mengirim karena pakai email, gitu ya. Dialah yang juga mungkin menangani sesuatu, yang merespon lebih awal. Yang kalau zaman dulu dicatat dulu oleh tata usaha, setelah dicatat diberi kitir-kitir, kemudian dikirim ke kepala sekolah, notanya kemana kan begitu. Sekarang sudah tidak. Dalam pekerjaan-pekerjaan bimbingan juga sama, bahwa tadi meskipun banyak profesi, tapi
antara pekerjaan profesional sama orang yang mengerjakan itu bisa jadi orang satu orang tapi mengerjakan banyak urusan. Mungkin tenaga bimbingan bukan hanya dalam kenyataannya itu tidak hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di ruangan bimbingan saja, tapi juga suatu ketika bahkan juga sudah lama sudah dijalankan untuk di Indonesia itu juga di kelas gitu ya. Jadi disitulah bahwa satu pekerjaan itu, apalagi ini ada istilahnya academic coaching, tadi sudah dijelaskan sedikit, bahkan lebih lengkap dari apa yang saya jelaskan, bahwa sekarang ini academic coaching itu sudah masuk dalam ranah pendidikan, dan tidak mungkin sekolah itu mengangkat semua profesi di dalam satu tempat, itu rebutan untuk itu ya. Ngangkat psikiater sendiri, ngangkat konselor sendiri, kemudian bagian yang coach sendiri, di satu sekolah ini milik siapa? Nah, karena itu memang urusan-urusan itu terus berkembang, pekerjaan-pekerjaan berkembang, maka dalam beberapa hal kita juga harus juga bisa menangani walaupun tidak terlalu mendalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh profesi yang sejenis. Untuk mendalamnya yang lebih spesifik ya harus kita sudah mengenal ada istilah referral itu. Karena itu saya gambarkan dalam PowerPoint saya itu bahwa antara guidance, counseling dan academic coaching itu ya beririsan aja. Dan sebenarnya irisan-irisan ini tidak hanya dalam 3 bidang ini, dengan yang lain pun juga ada irisan. Jadi begitulah. Tapi sebelum saya lebih lanjut membahas apa sih sebetulnya academic coaching itu, biar kalau bimbingan kan sudah tahu, konseling sudah tahu lah, ini semuanya tidak perlu diceramai, sudah hafal itu lah kan, sudah bahkan tidur pun sudah mimpinya ya konseling, jadi sudah tidak perlu lagi diberitahu lah itu mimpinya konseling. Jadi kerja konseling itu 24 jam mulai dari bangun sampai tidur sampai mimpi segala itu. Bimbingan juga sama. Setidaknya dulu sebelum pandemi. Lah setelah pandemi bingung karena kok begini gitu loh. Apalagi nanti kerjanya. Mungkin bingung, mungkin lebih enak juga sekarang. Academic coaching itu kalau dalam satu pengertian lah, mungkin nanti ada pengertian yang lebih tepat. Itu ya kita memberikan bimbingan akademik kepada siswa gitu ya. Tentang bagaimana gaya belajarnya, kebiasaan belajar, kesulitan, hambatan-hambatan untuk sukses. Dan biasanya inilah yang lebih mengacu kepada persoalan-persoalan ke depan, dia punya perencanaan tentang kehidupannya, ya, tentang akses dalam bidang akademik. Loh ini kan sudah dilakukan, ya memang sudah dilakukan. Nah, kan kadang-kadang memang para ahli itu merumuskan sendiri terus membuat bingung orang gitu. Memang sudah dilakukan oleh para konselor itu. Istilahnya dulu mungkin ini bimbingan saja gitu. Namanya bimbingan, pokoknya di luar konselor namanya bimbingan. Nah sekarang istilah itu kemudian disebutkan ada istilahnya akademik. Nanti akan bicara lebih detail akan dijelaskan. Ya memang kalau dicari di mana bedanya, di mana persamaannya bisa kita temukan ya. Kalau dicari bedanya ya pasti bedanya. Termasuk misalnya, kalau konseling itu lebih menekankan pada empati. Nah, kalau coaching itu lebih menekankan pada memberi tantangan supaya murid terus dia belajar dan terus dia mendapatkan kesuksesan. Walaupun sekarang ini karena begitu tumpang tindihnya, orang kemudian memberi saja nama terapi semuanya gitu ya, semua hal disebut terapi. Kemudian atau semuanya dikasih nama konseling. Orang mau utang saja ya, kalau Bapak Ibu datang ke perbankan itu atau ke lembaga atau pendanaan itu ada konseling dulu gitu. Konseling ya. Jadi begitulah orang memberi nama, tapi kadang-kadang tumpang tindih. Oke, sekarang saya akan lanjutkan. Itulah pengertian-pengertian yang sekarang ini sudah sangat berkembang. Bahkan konseling sendiri sekarang sudah berkembang. Jangan lagi mengikuti konsep lama yang produk tahun 60-an. Saya ini kan produk tahun 60-an ya. Ya saya sendiri lulus tahun 88, tapi kan saya belajar pada ya dosen-dosen yang sebelumnya, yaitu telah berkembang. Nanti kita sedikit singgung tentang hal itu.
Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Robiko bahwa kehidupan sekarang telah mengalami perubahan dan dipercepat perubahan itu karena faktor wabah corona ini. Kalau tidak ada corona, kemungkinan besar tidak ada webinar semacam ini. Jadi corona itu telah melakukan perubahan-perubahan luar biasa. Kita kalau tidak ada corona, mau lebaran kita ini kemana-mana ya. Karena corona kemudian kita berdiam diri di rumah. Nah, sebagian besar lah berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana. Jadi ini perubahan-perubahan yang terjadi karena faktor situasional. Nah, proses pembelajaran kan juga diselenggarakan secara anomali. Dan kita tidak tahu sampai kapan perubahan ini kejadiannya akan terjadi. Kejadiannya akan berlangsung sampai kapan kita tidak tahu. Prediksi dulu sampai bulan Agustus sudah selesai lah. Ternyata Agustus lebih parah lagi kan gitu. Agustus, September terus gitu sampai tidak tahu apakah akhir tahun ini juga selesai. Nah, tidak tahu juga. Nah, ini kan situasinya. Jadi ini proses pendidikan telah melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Mestinya kita ini juga berinteraksi sama murid, kemudian tidak ada interaksi. Nah, tetapi pada saat yang sama, kecemasan, ya ini problem-problem kecemasan itu meningkat, stres, gitu ya, depresi itu meningkat walaupun pengukuran itu pengukurannya itu tidak meluas ya, hanya dalam kasus-kasus, tapi itu peningkatan luar biasa kecemasan. Oh, anak-anak tidak ada yang cemas, ya anak-anak tidak cemas, orang tua yang cemas. Jadi kalau anak-anak itu ada sekolah misalnya, sekolah langsung datang, enggak, anak-anak senang ketemu sama temannya, tidak cemas. Tetapi orang tua mencemaskan. Itu maksudnya kecemasan meningkat, bahkan sekarang ini macam perasaan-perasaan kalau ketemu sama orang yang kita tidak tahu situasinya kayak apa juga kita merasa harus membatasi. Perubahan perilaku belajar pada anak, saya kira ini dirasakan. Sekarang tuh yang belajar bukan anak-anak, ternyata orang tua gitu ya. Jadi kalau saya banyak orang tua cerita, tapi kalau ini dilakukan penelitian saya kira bagus lah. Orang tua yang mengerjakan PR itu orang tua, anaknya tidak mau, sekali aja ngerjakan setelah itu pergi. Yang menyelesaikan orang tua, yang mengumpulkan PR-nya orang tua. Nah, jadi ini gimana? Jadi ini perubahan. Jadi problem belajar dan perilaku anak. Anak-anaknya lebih suka naik itu jalan-jalan, naik kereta pancal kemana-mana, ya kan gitu. Karena memang situasi guru tidak bisa melakukan controlling terhadap perilaku itu untuk sekarang ini. Inilah problem-problem kita dan itu harus kita urus sebagai bagian dari tenaga bimbingan konseling di sekolah. Dan pasti secara internasional, jadi bukan hanya nasional saja, ini internasional, kualitas pendidikan itu berpengaruh gitu. Karena di mana-mana penyelenggaraan pendidikannya juga dilakukan dengan cara seperti yang kita alami. Itu di mana-mana, di negara berkembang seperti yang di Afrika, di negara maju seperti Amerika, di mana-mana lah itu semuanya dilakukan dengan cara online kan ya, kita. Tapi pasti itu kualitas pendidikan berpengaruh besar. Makanya yang kita ketahui kemarin ujian nasional pun tidak diselenggarakan, terus pokoknya semuanya lulus. Ya kita tidak tahu lah apa yang terjadi dari sini dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian akhirnya kita mengenal lah karena situasi ini terus berkembang, maka kemudian dikenalkanlah oleh WHO dengan istilahnya new normal. Orang boleh setuju dengan istilah new normal, boleh tidak setuju. Ada orang mengatakan ini COVID-19 ini imajiner saja, ya boleh, tapi nyatanya ada kan gitu ya. Ini rekayasa dan sebagainya. Tapi karena perkembangannya ini juga tidak menentu sampai kapan, maka ada istilah new normal. Jadi new normal itu kan satu cara-cara penyelesaian kehidupan dengan cara yang baru, membiasakan sesuatu yang baru. Dulu ketemu orang itu lebih suka lah
ya ketemu makan bareng-bareng gitu. Sekarang kan cukup lewat telepon saja, kan itu karena new normal gitu. Dengan murid pun juga begitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak mau datang ke saya, dia tanya dulu, mau nggak ketemu? Kalau saya tidak penting, jangan ketemu. Jadi kalau boleh ya ketemu, tapi sebentar saja, seperlunya saja. Setelah itu segera pulang. Dulu jabatan tangan itu dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter oleh semua pihak. Sekarang jangan itu. Kalau untuk pendidikan karakter jangan jabatan tangan. Dengan guru pun yang kita hormati ya juga tidak jabatan tangan, karena itu bisa jadi masalah. Jadi itulah kehidupan normal. Jadi kita ini terus belajar dengan apa yang telah terjadi dan kita melakukan penyelesaian. Sekarang kita mau bahas apa tantangannya bagi konseling, bagi bimbingan, apa tantangannya dan begitu. Sebetulnya kita masih berimajinasi sekarang ini ya, atau membayangkan atau mengharapkan bahwa cara lama itu terus bertahan hingga sekarang. Ya, kita ini tetap sampai sekarang itu secara umumnya gitu, berimajinasi, saya sebut berimajinasi, bertahannya cara lama. Orang tuh berubah itu tidak mudah, tapi ingin apa yang lama tetap bertahan. Sekolah itu ya ketemu dengan murid-murid, itulah cara lama. Nah, kemudian tetap kumpul. Nah, itu cara lama. Karena cara lama ini adalah cara yang kita pelajari bertahun-tahun dari kecil dulu sampai sekarang ini. Nah, terus ketemu dengan suasana yang benar-benar baru. Istilahnya Ibu Ketua tadi, ini benar-benar baru. Ya, jadi kita tetap mengharapkan cara lama itu. Tetapi kenyataannya cara lama itu runtuh gitu loh. Karena situasi runtuh, tidak mungkin bisa dilakukan sekarang ini. Nah, untuk teori tidak berlaku. Konseling yang diselenggarakan katanya tatap muka itu sudah tidak laku sekarang itu. Kalau ada yang menghendaki begitu, wah itu tidak zamannya untuk sekarang ini. Jadi ini sudah runtuh teori lama. Jadi teori yang pernah saya pelajari konseling adalah teman, konselor, klien, tatap muka di ruangan tertutup, apalagi gitu, pendekatan, bahkan ada buku mengatakan sentuhan secara fisik pada klien diperlukan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi sudah, nah inilah new normal itu dalam bidang dosen. Jadi ini sudah cukup. Karena itu pendidikan formal pun juga tidak tahu nih nanti wujudnya pendidikan formal itu kayak apa ya seperti dulu. Tapi kan kayaknya semua berharap kembali seperti zaman kemarin lagi. Saya kira Bapak Ibu juga begitu Pak. Sampai sekarang pun berimajinasi gimana ini saya ini bisa masuk, terus murid-murid datang ke sekolah, kemudian kita ini bisa halo-halo langsung kan gitu ya, tidak lewat begini. Tapi itulah persoalan. Oke. Jadi kalau begitu, kalau kita tidak bisa melakukan memprediksi satu keadaan yang kembali ke normal, ya kembali ke normal seperti yang kemarin, maka sebetulnya kita ini harus menyadari bahwa sebetulnya proses-proses itu telah terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Ya, kalau dalam konseling itu ada perubahan begini. Saya ingin sedikit. Dulu waktu tahun 80-an itu satu teori itu bisa menyelesaikan semua masalah gitu loh. Itu zaman dulu. Jadi kalau kita belajar teori behavioral misalnya, teori behavioral. Teori behavioral itu menyelesaikan apa? Ya semua masalah bisa menyelesaikan dengan behavioral. Nah, itu teori zaman dulu. Atau humanistik. Humanistik itu bisa menyelesaikan semua masalah gitu. Walaupun lah ada kritik-kritik gitu, tapi memang harapannya begitu. Jadi teori apapun menyelesaikan semua masalah. Nah, kemudian berkembang itu kira-kira tahun 2000-an itu berkembang ya, bahwa ada pendekatan-pendekatan yang spesifik untuk setiap masalah. Jadi untuk terapi anak yang
ketergantungan zat itu ada sendiri terapinya gitu. Ada, bukan terapi A yang gede itu, bukan. Untuk anak yang kena bullying itu ada terapi khusus bullying. Nanti untuk anak-anak yang lambat belajar ada sendiri gitu ya. Tidak semua pendekatan untuk semuanya. Jadi dikembangkanlah satu model yang terfokus pada persoalan-persoalan khusus. Nah, gitu. Tentu identifikasi terhadap masalah menjadi sangat penting waktu itu. Nah, dan kita mengembangkan satu model yang spesifik. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan di bidang teknologi gitu ya. Nah, itu ya berubah lagi gitu ya. Penggunaan teknologi di dalam pemberian bantuan menjadi sangat penting. Meskipun ada etika, kalau di Amerika itu ya ini kita belum banyak belajar itu etika, bagaimana konseling melalui media online segala itu tidak boleh. Nah, katanya itu konseling menggunakan ditulis, saya pakai email, saya punya masalah begini, kemudian di email konsultasinya itu, karena tertulis itu tidak boleh karena kemungkinan bocor ada. Sampai ke sana, kalau etikanya begitu kuat sampai dibatasi, jangan sampai ada permasalahan yang dikirim dengan tulis, apalagi pakai WA gitu loh. WA kan disimpan, kemudian itu disebar-sebarkan. Jadi itu termasuk etika yang sangat dipegang teguh di Amerika. Nah, di sini seperti itu belum dilakukan aturan-aturan. Bagaimana kalau konseling menggunakan WhatsApp? Walaupun komunikasi dengan WhatsApp itu adalah yang biasa terjadi, guru, murid dengan guru gitu ya, sudah biasa. Tapi bagaimana etikanya, nah ini belum banyak dibahas, apalagi termasuk saya kira belum banyak dibahas, paling tidak disosialisasikan kalau sudah dibahas di lingkungan admin itu. Oke, dalam situasi sekarang ini, pekerjaan konselor itu saya sebut berada dalam suasana ancaman kesehatan. Jadi kalau kita menjalankan secara normal seperti dulu, kita ini berada dalam situasi ancaman kesehatan. Karena itu kita harus memberi batas-batas, harus melihat murid datang ke sekolah harus dijamin dia memang tidak membawa virus gitu ya, virus corona. Itu adalah karena setiap kalau anak-anak kuat itu memiliki daya tahan itu. Kalau yang tadi istilahnya yang sudah 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, nah ini titik lemahnya sudah mulai muncul gitu. Jadi disitulah kita sebenarnya kalau menggunakan pendekatan lama kita ini berada dalam ancaman kesehatan. Karena itu tidak bisa memberikan pertolongan langsung secara fisik kepada anak-anak kita, tidak bisa atau tidak dibolehkan, dianjurkan untuk dihindarilah setidaknya untuk tidak memberikan pertolongan langsung secara fisik, apalagi dalam kelompok. Nah inilah problemnya, kita ini punya bimbingan kelompok tapi gimana penyelenggaraan bimbingan kelompok itu. Nah ini harus kita pikirkan bareng-bareng. Saya sampai sekarang belum menemu gimana model bimbingan kelompok untuk murid. Sementara kita ini di antaranya juga harus membuat laporan tentang penyelenggaraan bimbingan. Ya, kalau individual kan bisa, kalau kelompok gimana caranya? Apa seperti webinar ini termasuk kelompok? Nah, ya jadi. Karena situasi itulah kemudian kerja-kerja konselor lebih bersifat kognitif, relasional, gitu ya. Tidak lagi melakukan mobilitas anak-anak, tidak lagi afektifnya juga agak berkurang, gitu ya. Walaupun kita ini juga harus belajar memahami perasaan siswa, gitu ya, klien kita, murid-murid kita itu melalui suara atau mulai wajahnya dengan begini. Kemudian tentu saja masuk telah mengalami satu pergeseran masalah dari masalah-masalah akademik ke masalah-masalah akademik juga kita banyak terjadi di alam kita. Makanya di beberapa daerah katanya anak SMP
karena tidak tahan, tidak ada sekolah, harus baru SMP saja juga harus menikah lebih awal, kan gitu. Itu kan problem-problem yang kita hadapi, kenyataannya begitu. Karena corona ini jadi harus menikah lebih cepat gitu loh. Rupanya ada hubungan antara corona dengan pernikahan yang cepat gitu. Ekspektasi pendidikan juga berubah gitu ya. Harapan nanti saya sekolah di mana juga udah perubahan juga. Dulu mungkin inginnya sekolah di tempat jauh, tapi karena corona kemudian dia harus ngerem keinginannya. Nah, karena itulah konseling itu tidak mungkin diselenggarakan dalam ruang rahasia tertutup gitu. Tidak memungkinkan untuk sekarang ini sampai beberapa tahun ke depan. Pengalaman menunjukkan bahwa konseling itu wabah itu berlangsung lama dan telah mengalami banyak perubahan-perubahan. Nah, karena itu termasuk dalam proses konseling ini ya akan banyak perubahan, termasuk kita pikirkan bagaimana konseling tidak dalam ruang rahasia yang selalu kita, tapi juga tidak boleh terbuka kan gitu. Jadi kalau di beberapa di negara tadi saya sebut Amerika atau di negara-negara yang sudah sangat ketat dalam menyelenggarakan etika profesi konseling itu, ketika penyelenggaraan konseling harus ditunjukkan sekitarnya ada orang apa tidak. Jadi kalau di laptopnya harus diputar dulu sekitarnya bagaimana, aman apa tidak, ada alat rekam apa tidak sebagainya. Itu cuma harus ditunjukkan. Ya cuma kita memang belum sampai pada level ke sana gitu ya. Karena kita lebih banyak melakukan relawan. Oke. Kemudian yang kedua, ya tadi konseling tidak mungkin di ruang rahasia. Bimbingan kelompok tadi saya katakan mungkin kita perlu melakukan satu modifikasi bimbingan kelompok. Saya kira nanti bagi pihak penyelenggara, maksud saya penyelenggara bimbingan konseling juga memikirkan kemungkinan ada satu kegiatan yang bisa dilakukan secara daring begini walaupun berkelompok. Kita ingat ada game. Biasanya kalau di internet itu kan ada game grup itu, bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, tapi ya itulah bahwa bimbingan konseling ini belum memiliki satu model sistem bimbingan yang seperti game online itu, yang dimana satu sama lain bisa berinteraksi, kemudian saling memberikan respon untuk memberi feedback satu sama lain. Nah, bukan itu belum. Kalau game sudah banyak, anak-anak sudah biasa main game secara online dan dalam grup itu. Nah, mungkin begitu nanti cara yang bisa kita kembangkan. Tapi prinsipnya bahwa bimbingan konseling itu akan banyak mengalami perubahan. Karena itulah kita ingin, kalau saya sih, memang kita perlu melakukan redefinisi lagi ruang lingkup dan pekerjaan kita yang ada sekarang. Apakah pastilah tidak memungkinkan cara-cara lama kita pertahankan sekarang ini. Pasti itu. Tapi kita ditantang sekarang ini bagaimana cara mengembangkan satu model kalau konseling bisa online, bisa menggunakan Zoom atau pakai Google Meet atau jenisnya yang tetap harus terjaga kerahasiaannya. Tapi kegiatan-kegiatan lain, kalau bimbingan masih dimungkinkan, informasi masih bisa dilakukan. Tapi intinya bahwa guru konselor itu berada pada satu paham atau pada satu semangat bahwa dia tetap memberi kekuatan pada siswanya untuk tetap belajar, kan gitu, untuk memelihara cita-citanya, ya, untuk membantu dia di dalam mengatasi masalah. Tetap itu saja, cuma caranya yang harus kita kembangkan. Kemudian pengalaman kita selama ini itu sangat menjadi modal yang sangat berharga bagi kita semua, gitu ya. Kemudian komunikasi dengan orang tua itu menjadi bagian yang sangat penting karena kita tidak bisa
tidak bisa berinteraksi terus-menerus dengan murid, dengan siswanya, maka peran orang tua menjadi sentral di dalam melakukan bimbingan pada keluarganya. Jadi pendekatannya menjadi indirect, ya, pendekatan tidak langsung, bukan atau tidak selalu dilakukan langsung kepada siswa, tapi dengan pendekatan tidak langsung, termasuk apa yang bisa disiapkan oleh orang tua untuk memberikan bimbingan pada anak-anaknya mereka. Kemudian yang bagian akhir dari redefinisi ini tentu saja di dalam bimbingan, apalagi dalam konseling itu, kesediaan siswa untuk mendapatkan atau untuk berkonsultasi itu bisa dilakukan. Termasuk para konselor ini harus juga bersedia untuk menerima kliennya kapan saja dan berada di mana saja. Nah, ini kan termasuk new normal itu. Kalau dulu kita masih bisa membatasi lah, walaupun terakhir tidak juga gitu ya, berdasarkan beberapa diskusi dengan para guru, kita di rumah juga melakukan bimbingan gitu ya. Nah, tapi dulu masih bisa kita batasi. Jam bimbingan itu ya ketika sekolah berlangsung. Tetapi sekarang sudah, karena sekolahnya sudah tidak lagi, sudah new normal, ya bimbingannya juga new normal, bahwa kita ini juga siap menerima keluhan kapan saja, ya, di mana saja kita. Tetapi telekonferensi atau telekonseling itu menjadi bagian senjata utama dari kita. Kita ini, akhirnya kan individual, kemudian, nah, jadi pekerjaan lebih rumit. Selama pandemi ini pekerjaan kita menjadi rumit, tidak lebih mudah. Rumitnya yang pertama harus mengisi pulsa, rumitnya yang kedua melayani satu persatu, dan itu rumit. Tapi saya kira kita masih punya satu modal untuk menyelenggarakan telekonseling, cara yang bisa kita lakukan. Meskipun kita masih terbuka untuk menemukan model-model lain yang dimungkinkan untuk memberikan bimbingan kepada. Kemudian saya ingin, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, saya ingin sedikit aja satu kesimpulan prinsip dalam konseling new normal ini. Apa sih yang mendasari prinsip penyelenggaraan konseling dalam new normal? Yang pertama, bantuan dengan berjarak. Distant counseling, bukan distant learning ya. Distant counseling itu adalah pemberian bantuan cara berjarak dari rumah anak ke rumah kita semua, guru BK itu kan berjarak. Itu masih lebih baik dibanding tanpa bantuan. Prinsip pertama itu. Jadi kalau kita berikan bantuan itu jauh lebih baik dibanding tidak memberikan bantuan. Itu prinsipnya. Yang kedua, bahwa siswa atau yang berisiko di bidang kesehatan, siswa-siswa yang memiliki risiko di bidang kesehatan itu, tidak baik untuk melakukan kontak langsung dengan konselor atau dengan guru. Baik. Jadi kalau gimana sehat bolehlah. Kita juga yakin gitu ya. Tapi kalau ya sakit panas, batuk-batuk, maka itu tidak baik untuk melakukan kontak. Itu sebaiknya tidak. Nah, karena itu kemudian psychological care atau telekonseling itu alternatif untuk membantu. Yang paling sekarang ini paling memungkinkan untuk dilakukan. Dan dalam new normal ini kita lebih proaktif untuk mengembangkan pendekatan baru dalam membantu siswa. Semakin baik pemahaman kita, makin sedikit rintangan yang dihadapi, makin sedikit hambatan yang dihadapi, makin baik dalam melayani siswa. Dan semakin baik dalam melayani siswa, semakin banyak pula kebaikan hati, penghargaan, dan bantuan yang bisa diberikan kepada siswa. Nah, itulah prinsip-prinsip dalam konseling new normal ini. Jadi kalau karena konseling new normal kemudian kita santai saja sebenarnya bisa gitu ya. Tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan
siswa, kesejahteraan murid, maka kita akan mencari cara-cara yang lebih tepat untuk memberikan bantuan kepada siswa dengan cara-cara apapun yang bisa kita lakukan. Oke, saya kira gitu apa yang bisa saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah mungkin poin-poinnya saja. Kita akan diskusi karena ini jauh lebih banyak pengalaman Bapak Ibu lah sangat berharga dalam menyelenggarakan konseling untuk masa sekarang ini. Sekira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.